Saudara, doa Randy agar kata-kata Tuhan Yesus, saudara, itu antara kerinduan yang memang setiap pembicara itu harus bawakan, tapi saudara yang mendengar juga harus pakai telinga, ya, pakai telinga. Apakah benar gitu? Jikalau tadi Iskandar juga berkatakan, saya bisa lead saudara keluar dari bacaan, saya bisa pakai Alkitab melalui ayat yang sudah disediakan, keluar dari konteks untuk memenuhi kemauan saya gitu. Tetapi kalau seperti doa Randy tadi, supaya seperti yang Tuhan Yesus kehendaki istilahnya, ya sebetulnya saksinya itu adalah saudara sendiri nanti. Jadi saya harapkan saudara juga menjadi dewasa, bukan hanya mendengar, mengikuti saya, mengikuti pembicara yang lain, mengikuti yang ada di televisi, tetapi bertumbuhlah di dalam firman Tuhan. Mari kita baca bersama saudara dari 1 Korintus 14 ayat 13 sampai dengan 14. Hanya ada 2 bagian ayat yang akan kita baca. Dari 1 Korintus 14, 13, 14 kita baca bersama dengan judul peranan doa berkaitan dengan bahasa roh. 2, 3. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Kembali saudara, 2 ayat yang saya dan saudara baca ini tidak berbicara tentang yang lain kecuali kita masih berada di sekitar bahasa roh. Kita masih berada di sekitar bahasa roh. Dan kalau saudara yang masih ingat dan yang masih terus mengikuti dari depan, saudara, bahasa roh itu sebetulnya adalah karunia Allah yang diberikan kepada jemaatnya untuk apa, saudara? Untuk apa? Kita sudah lewati ini. Untuk membangun jemaatnya. Bahkan secara umum Allah sendiri memberikan karunia-karunia roh itu untuk membangun jemaatnya. Untuk membangun jemaatnya, saudara bisa baca ulang lagi dari pasal 12 sampai 14. Saudara ulang terus 5, 6 kali, 10 kali, saudara. Mungkin akan menolong saudara bisa menyambung dan menyambung. Sehingga jikalau bahasa roh itu sebetulnya adalah karunia Allah sendiri yang diberikan sesuai kehendak Allah kepada setiap jemaat yang Dia kehendaki. Itu yang kita dapatkan di bagian awal. Sebetulnya bahasa roh itu tidak bisa ditiru, tidak bisa dikopi. Yang mungkin sebagian ngajarin ngomong terus Yesus, 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 lama-lama nanti kan ganti. Glory, 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 lama-lama ganti. Enggak demikian, saudara. Tapi kembali itu tadi seperti yang dikatakan bisa di-lead oleh beberapa gereja, pendeta, hamba Tuhan, dan jemaat yang tidak tahu konteksnya, yang ngikutin aja. Bahkan kalau jadi bunyi kan, wah sensasi, ya. Jadi sensasi, saudara. Jadi sensasi. Siapa yang tidak pengen sensasi? Manusia merindukan sensasi. Tetapi kalau sensasi itu salah, ya repot jadinya, saudara. Dan tujuan Allah memberikan karunia-karunia roh itu kembali sebetulnya untuk kepentingan bersama jemaat Allah. Ya. Itu kita juga sudah baca, dan salah satunya adalah karunia untuk bisa berbahasa roh. Karunia untuk bisa berbahasa roh. Dan kembali tentang bahasa roh, saudara-saudara mungkin kalau pernah yang mendengar, wah orang ini sudah dibaptis dengan Roh Kudus ya, karena bisa berbahasa roh. Kamu belum bisa ya? Berarti kamu belum dibaptis oleh Roh Kudus, Pak Julius. Kamu belum bisa bahasa roh. Benarkah demikian? Kembali saudara, kalau saudara kembali melihat kepada Alkitab, ya saudara tidak ketemu itu jalurnya. Karena kembali karunia bahasa roh itu diberikan oleh Allah
untuk membangun jemaatnya sesuai dengan kehendaknya, bukan sebagai tanda bahwa orang itu sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Orang itu sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kemungkinan iya, dan kemungkinan dianugerahi oleh karunia untuk bisa berbahasa roh. Tetapi itu bukan tandanya seseorang bisa berbahasa roh itu bahwa dia ditandakan karena itu akibat dari dia dibaptis dari Roh Kudus. Bukan, saudara. Dan jikalau ternyata karunia-karunia Allah itu diberikan kepada jemaatnya untuk membangun jemaatnya, kalau jemaatnya tidak terbangun, saudara, apakah salah satu, bukan semua, salah satu faktornya jemaat-jemaat Allah yang ada yang tidak terbangun itu tidak mengindahkan karunia roh? Kalau Alkitab jelas-jelas mengatakan karunia-karunia roh itu, dari yang kita baca, sudah kita baca, diberikan Allah kepada jemaatnya untuk membangun jemaatnya. Dan jikalau kita ketemu jemaat gereja Tuhan yang tidak terbangun, apakah salah satunya tidak mengindahkan karunia-karunia roh ini? Bahkan tidak percaya adanya karunia-karunia Allah untuk jemaatnya untuk membangun, sehingga jemaat itu memang tidak terbangun. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda secara pribadi? Aplikasinya di situ sebetulnya nantinya. Aplikasinya apakah saya dan saudara secara pribadi percaya bahwa jikalau Allah memberikan karunia-karunia rohnya itu untuk membangun jemaatnya, termasuk apa yang disebut karunia untuk berbahasa roh. Tetapi kembali, jikalau saudara tidak dikaruniai untuk bisa berbahasa roh, ya bukan berarti saudara belum dibaptis oleh Roh Kudus. Tidak ada hubungannya, saudara. Tidak ada hubungannya. Tapi kembali, jikalau saudara diberikan karunia untuk bisa berbahasa roh, kalau Allah sendiri yang memberi, menurut Alkitab kan, kalau itu asli dari Allah, ya Allah punya tujuan bagi saudara yang diberi. Saudara tidak bisa berkata negatif kepada misalkan Vini yang diberi, kalau memang Vini diberi benar-benar dari Allah. Allah tahu keperluan Vini, Allah memberikan karunia berbahasa roh itu kepada Vini. Saudara mungkin hanya bisa mengucap syukur. Melalui Vini, mungkin Vini akan dibangun melalui bahasa roh itu, dan di situ Vini bisa membangun sesama jemaat Tuhan, saudara. Sesama jemaat Tuhan. Sehingga kembali saat ini, bagi saya sendiri pertanyaan, apakah saya sebetulnya percaya bahwa karunia Allah ini untuk membangun, untuk tidak mengacaukan jemaat? Ya, untuk membangun jemaat, saudara. Untuk membangun jemaat. Saudara bisa baca kembali nanti di situ dari pasal 12 yang sudah kita lewati. Tidak mudah, makanya saya katakan saudara mungkin mesti harus baca dan baca kembali, saudara. 12 sampai 14 itu satu bagian, baca beberapa kali, 10 kali, 15 kali, saudara. Dan jikalau saya dan saudara memang saat ini diingatkan, jikalau kita tidak mengindahkan, bahkan firman Tuhan mengatakan, biarlah kamu di Sion merindukan, ya, agar setiap jemaat Kristen itu merindukan untuk diberi karunia roh. Merindukan. Kalau merindukannya tergantung yang memberi, saudara. Tetapi saudara merindukan karena mengapa didorong merindukan? Agar kita terbangun melaluinya. Itu konteksnya. Itu konteksnya, saudara. Jikalau saudara merindukan, memang saudara didorong untuk merindukan untuk membangun jemaat Allah. Bukan untuk kepentingan saudara sendiri. Bukan untuk sensasi. Untuk tubuh Kristus, ya. Untuk tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Kembali, tubuh Kristus itu bukan hanya di sini aja. Tubuh Kristus itu luas. Kenapa tubuh Kristus kacau? Kenapa tubuh Kristus tidak terbangun antara satu dengan yang lain? Mungkin sebagian yang dikaruniai kembali tidak menggunakan secara tuntunan Alkitab. Mereka tidak mempraktekannya sesuai apa yang diajarkan Alkitab. Yang mana hasilnya adalah untuk membangun, untuk tidak membuat tambah kacau, ya, untuk tidak membuat tambah negatif, tetapi arahnya positif. Itu simpelnya, saudara. Karunia-karunia ini diberikan Allah kepada jemaatnya
untuk menjadikan jemaatnya itu positif, terbangun, bertumbuh. Indah Iskandar tadi mengatakan, saudara, biarlah fokus saudara sekarang masalah rohani. Tumbuh di situ, jangan pikirin number. Itu betul sekali. Tetapi jikalau saudara secara rohani bertumbuh, ya, cari kebenarannya, apakah saya katakan benar atau tidak. Kalau secara rohani saudara bertumbuh dan saudara tidak mau bergerak, itu juga pertanyaan. Buat apa saudara bertumbuh tidak bergerak? Itu juga pertanyaan, saudara. Kembali kita diarahkan contohnya Alkitab sendiri. Contohnya Alkitab sendiri. Kalau kita berani mengatakan bahwa kita bertumbuh secara rohani, tapi kita tidak mau bergerak keluar, mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Kristus, itu juga nanti menjadi kontradiksi. Kalau saudara mengejar number, salah memang, seperti Iskandar katakan. Tetapi kalau saudara mengejar rohani, mau tidak mau dari rohani yang bertumbuh, saudara akan berbuah. Kecuali saudara akan mengkontradiksi itu kembali. Akan mengkontradiksi, saudara. Sehingga kembali di sini, saudara, melalui judul yang diberikan, peranan doa berkaitan dengan bahasa roh. Mengapa? Kembalikan. Kalau saya pakai kata pertanyaan, mengapa seseorang yang dikaruniai bahasa roh itu, dia diperintahkan agar berdoa? Agar berdoa, saudara. Mengapa, saudara? Dari yang kita baca tadi, saudara. Mengapa, saudara? Mengapa orang yang dikaruniai untuk bisa berbahasa roh, jika ia gunakan bahasa roh itu di dalam konteks di tengah-tengah jemaat atau di antara jemaat lain, dia harus berdoa? Mengapa, saudara? Kalau masih ingat. Agar dia juga diberikan karunia untuk menafsirkannya. Dari yang kita baca, dia diperintahkan untuk berdoa, agar dia juga diberikan karunia untuk menafsirkannya. Kembali minggu lalu, kita sudah membaca, istilahnya kalau saudara sendiri berbicara bahasa roh di sini ya, Gogor dikaruniai bisa berbahasa roh, dia berbahasa roh di sini sendiri. Dia tidak mendapatkan karunia untuk menafsirkan. Ia justru ngacoin kita. Kita sudah baca. Diberikan contoh alat musik, itu kan ada fungsinya kan? Ada fungsinya. Bukan bahasa yang tidak ada fungsinya. Jikalau Gogor dikaruniai karunia untuk bisa berbahasa roh, dan Gogor ada di tengah-tengah kita, Gogor diperintahkan, Gor, kamu berdoa agar kamu juga diberikan karunia untuk menafsirkan, dan yang kamu ungkapkan nantinya adalah tafsiran itu. Dan kalau kita ikutin konteksnya, isi tafsiran itu adalah untuk membangun jemaat. Bukan yang lain-lain kembali. Konteksnya untuk membangun. Untuk membangun. Untuk membangun jemaat. Dan di bagian lain, kalau tidak ada yang bisa menafsirkan, orang itu harus diam. Orang itu harus diam, saudara. Orang itu harus diam. Di pasal 14 saudara bisa baca. Kalau ternyata tidak ada yang bisa menafsirkan selain dirinya sendiri, orang itu harus diam. Apa gunanya dikatakan Paulus kan? Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau Gogor bisa berbahasa roh dan dia berbahasa roh di antara kita dan dia sendiri tidak diberikan karunia untuk menafsirkan, tidak ada gunanya. Tidak membangun. Tidak membangun. Saya kembali, jadi apa gunanya Allah memberi bahasa roh itu, saudara? Mari kita lihat bersama sejenak dari pasal 14 ayat 4. Ada yang bisa membacakan? Sehingga mungkin kita bertanya, ya ngapain kok gitu ya? Seseorang diberikan karunia untuk berbahasa roh tidak bisa digunakan di antara jemaat. Buat apa gitu? Mari kita baca bersama di pasal 14 ayat 4. Mari kita baca, saudara. 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Cukup, terima kasih. Seseorang yang dikaruniai oleh Allah untuk bisa berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Pertanyaannya kembali kepada saya, kepada saudara-saudara, merasa terbangun oleh Allah
saudara merasa perlu dibangun oleh Allah, atau saudara sudah merasa kuat, atau saudara tidak merasa perlu, saudara? Kalau saudara merasa mungkin perlu dibangun oleh Allah secara rohani, rindukan itu, saudara. Rindukan. Dan pakailah sesuai aturan Alkitab, agar secara pribadi saudara terbangun. Jika saudara terbangun, efeknya apa? Positif apa negatif buat jemaat sekitarnya, saudara? Positif, saudara. Efeknya positif. Sehingga kembali sebetulnya bukan tentang masalah karismatik, baptis, Pentakosta. Tetapi di dalam konteks Alkitab ini, kita lebih diperjelas. Bagaimana saya dan saudara sebetulnya harus percaya. Jikalau Allah memberikan karunia untuk bisa berbahasa roh, untuk membangun jemaatnya, baik secara pribadi maupun secara bersama. Dan jikalau tidak ada yang bisa menafsirkannya, pakai sendiri dalam devosi saudara, agar saudara terbangun dan saudara keluar dari masa pribadi saudara dengan Tuhan, saudara seger. Segernya dari mana tidak tahu, tetapi saudara akan merasakan itu dari karunia pemberian Allah. Saudara bisa merumuskan? Tidak bisa merumuskan. Bagaimana bisa merumuskan? Tetapi saudara bisa merasakan, melihat bahwa saudara dibangun itu, saudara. Dan itu yang harus kita pegang senantiasa, arahnya dibangun, untuk membangun, baik secara pribadi maupun secara jemaat. Sehingga kembali jikalau saudara di pasal 14 ayat 2 itu juga dijelaskan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Sehingga kembali tidak berkata-kata kepada manusia, bahkan manusia itu sendiri yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak ngerti, nggak mudeng apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, saudara. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jikalau kembali saudara, waktu diundang ke tempat lain, ya waktu ketemu hal-hal yang demikian, ya pegangan saudara Alkitab. Jangan menjadi sensasi, wah luar biasa ini. Ya, di tengah-tengah jemaat yang ramai begini, setiap orang berbahasa roh. Tidak pada praktek yang seharusnya terjadi. Tidak pada praktek yang seharusnya terjadi. Sehingga kembali bahasa roh bukan bahasa untuk membuat sensasi, saudara. Dan kembali, kalau tidak ada yang menafsirkan, ia diam. Ia diam. Pasal 14 ayat 27 dikatakan, jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Jika tidak ada yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Diam diri, saudara. Jadi tidak ngoceh sendiri, bla 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 bla, saling ngoceh sendiri, saudara. Itu tidak sesuai dengan Alkitab, tidak teratur. Kalau Gogor diberikan karunia dan Gogor berbicara bahasa roh, dia sendiri tidak bisa menafsirkan. Kalau ada yang lain bisa menafsirkan, 2 atau 3 batasannya. Dicek, benar enggak itu? Sinkron enggak? Dan isinya untuk membangun tidak. Dan harus teratur, bisa diikuti, bisa dimengerti. Kalau tidak, praktek itu juga praktek yang kacau. Praktek yang kacau. Sehingga disinilah sebetulnya kondisi seseorang yang berbicara dalam bahasa roh itu di ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Itu kondisinya. Itu kondisinya. Jikalau saudara berdoa dalam bahasa roh, roh saudara yang berdoa. Akal budi saudara tidak. Personal. Dibangun secara personal oleh Allah, saudara. Sehingga kembali, apa relasinya, saudara? Relasinya sebetulnya karunia untuk berbahasa roh ini, Allah sendiri yang kembali yang memberikan, pasti berguna dong ya. Kalau Allah sendiri yang memberikan, gunanya untuk membangun jemaat, saudara. Tidak untuk mengacaukan jemaat, tidak untuk membuat sensasi,
tidak untuk membuat jemaat itu menjadi terkenal karena hal ini, tetapi agar jemaatnya terbangun. Agar jemaatnya terbangun. Paulus sendiri bilang, aku suka kalau semua kamu itu jemaat di Korintus bisa berbahasa roh. Artinya kalau kamu semua bisa berbahasa roh dan melakukannya dengan benar sesuai tuntunan firman Tuhan, kamu akan menjadi jemaat yang dibangun. Kamu akan membawa satu influence yang positif. Karena karunia itu. Karena karunia itu kamu akan dibangun, saudara. Tetapi kembali, penggunaan utamanya tidak di antara jemaat. Penggunaan utama bahasa roh itu tidak di antara jemaat. Di pasal 19 dikatakan, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh dengan pengertian tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak bisa dimengerti oleh orang. Tapi kalau Paulus hanya berkata-kata dengan 5 kata dibanding dengan ribuan bahasa yang tidak bisa dimengerti, yang tidak ada gunanya, itu 5 kata ini lebih berguna. Bukan berarti kembali bahasa roh itu tidak berguna, saudara. Akan sangat berguna sesuai dengan kehendak Allah jika dilakukan sesuai apa yang Allah sudah tentukan bagaimana menggunakannya. Sehingga kembali, biarlah kita didorong juga merindukan karunia-karunia Allah itu. Tujuannya kembali agar jemaat dibangun secara bersama dan secara pribadi. Amin.